Terlebih kita bersama-sama, biar di awal tahun yang baru ini kita boleh bersama-sama datang kepada Dia, menaikkan segala pujian syukur buat setiap pertolongan Tuhan. Saya percaya jika kita mengawali tahun ini bersama dengan Tuhan, maka kita juga akan mengakhiri nanti sampai 2024 akhir pun bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan berdiri bersama-sama kita naikkan syukur kita kepada Dia, sebab Dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu. Amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami naikkan syukur kami, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu, di hadapan tata, di hadapan kemuliaan. Amin. Ku tinggikan, ku agungkan lagi. Mari naikkan syukur kita. Ku naikkan syukur padamu, haleluya. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, tinggikan, ku agungkan segala puji Tuhan, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Yesus, terpujilah nama, segala puji, segala syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan. Haleluya. Mari dengan pujian syukur kita, segala puji, segala puji. Amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Ya Allah, segala puji syukur Tuhan, puji ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus,
terpujilah nama, terpujilah, terpujilah nama, terpuji, terpujilah nama. Segala pujian, segala hormat, ialah mataku, Yesus, haleluya. Kami naikkan ucapan syukur kami buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang dahsyat dalam kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur, Roh Kudus. Naikkan syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Haleluya. Syukur Bapa. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah hanya Bapak Ibu saja. Ayo angkat suara saudara, katakan. Amin. Amin. Yes. Hanya bagi-Mu. Haleluya. Segala puji, segala puji. Ini penghormatan kami kepada-Mu, Tuhan. Nama-Mu selalu, hanya bagi-Mu, Yesus, terpujilah. Terpujilah, terpujilah. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Nama, berikan suara pujian buat Dia. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Kami bersyukur pagi ini, Tuhan. Kami bersyukur pagi ini. Kami percaya Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami luar biasa, dan kami siap memuji nama-Mu, dan kami siap bersyukur karena kebaikan-kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap memuji-Mu. Haleluya, amin. Beri salam kanan kiri Bapak Ibu. Hari ini adalah hari yang bahagia di dalam Tuhan, amin. Kalau bisa kasih tos, mari bersuka cita bersama-sama. Hari ini kurasa bahagia, mari kita berdiri bersama-sama. Kita memuji nama Tuhan. Oh, haleluya. Oh, oh. Mari bersuka cita, saudara, terus tepuk tangan, amin. Oh, Dia yang baik, puji Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita berbahagia bersama-sama. Kita ucapkan syukur kita di hadapan Dia. Puji Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa bermandang
bergandengan tangan semua. Haleluya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Tunjuk kanan kiri Bapak Ibu, katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudara. Oh, tiada yang dapat memisah lagi. Katakan, kau saudaraku, kau sahabatku, kau saudara. Tiada yang dapat memisahkan. Saudara bahagia hari ini, amin. Oh haleluya, puji Tuhan. Teruskan sorakan pujian buat Dia, puji Tuhan, amin. Mari kita berbahagia bersama-sama. Oh hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa bermandang di antara. Mari bergandengan tangan saudara, bergandengan tangan. Oh dalam amin, dalam satu hati berjalan. Amin, haleluya, dalam kasih. Ayo tunjuk yang lain, katakan, kau saudaraku, kau sahabatku, kau saudara. Oh tiada yang dapat memisahkan kita. Oh kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh haleluya, puji Tuhan, tak memisahkan kita. Oh kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Mari bersuka cita bersama-sama Bapak Ibu, menikmati setiap kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari katakan, kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, amin. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan. Tiada yang dapat memisahkan. Tiada yang dapat memisahkan. Tiada yang dapat memisahkan. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin. Tidak dapat memisahkan kita, amin. Amin. 2023 kita sudah lewati bersama dengan Tuhan. Dan 2024, apapun yang terjadi, biar bumi akan berlalu, tapi kasih Tuhan tetap setia bagi kita. Puji Tuhan. Mari terus bersuka cita. Kita jaga pujian ini. Biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus, haleluya, amin, tak pernah ingkar janji. Haleluya, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu,
Tuhan Yesusku. Amin. Tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan sialalalala, sialalalala. Aku cinta Yesus, sialalalala. Yesus cinta, sialalalala, sialalalala. Amin. Saya cinta Yesus, sialalalala. Yesus cinta. Ayo saya jemput kita berdiri bersama-sama. Biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Katakan saudara, tetapi Tuhan Yesus, amin, haleluya, tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ayo lambaikan tangan kita, katakan sialalalala. Saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, sialalalala. Haleluya, Yesus cinta sialalalala, sialalalala. Siapa saudara? Saya cinta Yesus, sialalalala. Yesus cinta saya. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu. Amin. Mari bersuka cita. Biar bulan tak bercahaya lagi. Amin. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Amin Bapak Ibu. Semua yang difirmankannya, haleluya, akan digenapi. Ayo, lambaikan kedua tangan kita. Sialalalala. Siapa saudara? Saya cinta. Sialalalala. Yesus cinta. Sekali lagi. Sialalalala. Sialalalala. Amin. Saya cinta. Sialalalala. Yesus cinta saya. Sialalalala. Saya cinta Yesus. Sialalalala. Yesus cinta saya. Sialalalala. Saya cinta Yesus. Sialalalala. Yesus cinta saya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu percaya Yesus cinta kita semua? Haleluya. Katakan, Yesus cinta saya. Ayo Bapak Ibu katakan, Yesus cinta saya. Kita akan terus memuji Tuhan. Nyanyi pujian Dia, nyanyi glory. Amin, puji Tuhan. Terus bersuka cita, sebab Dia yang layak terima pujian. Oh, kami bersuka cita Tuhan pagi ini. Amin. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory bagi Sang Raja.
berikan persembahan yang terbaik buat dia. Dia yang terindah dalam hidup kita. Inilah persembahan kami. Inilah pujian kami di hadapan-Mu. Kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan. Kami datang. Kami datang di hadapan-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Ku datang. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, Membawa kerinduanku, Yesus. ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah dalam hidup. Karya-Mu indah bagiku. Kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku Membawa hatiku, hanya Engkau, hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidup. Ini persembahan kami Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Dia. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagi kami Tuhan. Karya-Mu indah bagiku. Kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Mari sama-sama kita katakan haleluya. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Oh, oh, Yesus, ku
kasih banyak. Kami bawa hati kami kepada Tuhan. Inilah persembahan kami. Biarlah di awal tahun ini kami percaya Tuhan, tanpa penyertaan Allah kami tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu kami merendahkan hidup kami. Kami datang membawa seluruh hidup kami di hadapan Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, sehingga kami tidak tersesat. Biarkan kami melihat terus tangan kuat Tuhan memegang tangan kami. Sebentar kalau firman Tuhan akan ditaburkan oleh hamba-Mu, Bapak Pastor Haniel, kami percaya Tuhan akan memberkati kami semua. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Mari semua percaya kita katakan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada semangat baru memasuki tahun yang baru. Haleluya. Bisa ditampilkan, bisa dibantu saya untuk slide yang pertama. Oke, Happy New Year. Saya dan istri dan anak-anak juga mewakili Bapak Ibu Gembala beserta seluruh keluarga mengucapkan selamat tahun baru 2024. Saya yakin Allah yang sama yang sudah menolong kita sepanjang 2023 kemarin, Dia juga akan menyertai kita sepanjang 2024. Amin. Ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan. Akan ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita rasakan sepanjang 2024. Kalau hari ini kita sama-sama sepakat merayakan tahun yang baru, kita sudah melewati pergantian tahun. Artinya apa? Artinya setelah melewati 365 hari di tahun 2023 kemarin, hari ini kita tidak lagi berada di hari yang ke-366 di tahun 2023. Tetapi apa? Kita akan merayakan hari yang pertama, benar? Hari yang pertama di tahun yang baru, hari yang pertama di tahun yang ke-2024. Dan kalau kita lihat gambar kalender ini, Bapak Ibu Saudara, ini kalender apa? Kalender yang sobek-sobek itu ya. Ada yang punya di rumah, kalender yang disobek-sobek gitu. Bukan kalender yang disobek sama anak-anaknya ya karena dibuat mainan, bukan. Tapi yang setiap hari disobek satu lembar, setiap hari disobek satu lembar lagi. Dan hari ini, apakah ada kalender yang berbeda dengan kalender ini? Yang kalender sobeknya. Apakah ada yang begitu kalender yang kemarin habis, tanggal 31 Desember habis, beli baru, apakah ada yang startnya 10 Januari? Atau ada yang beda dengan kalender yang terpampang ini? Atau sama kira-kira kalau kita punya kalender sobek, atau kalender yang berjajar itu, semuanya dimulai dari 1 atau langsung ada yang lompat ke tanggal 10 atau tanggal lain? Ada yang beda? Semuanya sama. Semuanya sama. Dimulai dengan tanggal 1. Seolah-olah kita diajak untuk apa? Untuk mengulang dari titik pertama. Next. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama. Kita akan menangkap firman Tuhan dan tema firman Tuhan hari ini adalah restart. Restart. Dengan memasuki tahun yang baru ini, seolah-olah kita digiring untuk memulai semuanya kembali dari awal. Memulai sesuatu yang baru lagi. Kita seperti diajak untuk merelakan apa yang sudah kita harusnya tinggalkan di tahun yang sebelumnya, benar? Tentu ada banyak hal yang tidak berjalan mulus di tahun-tahun belakang. Ada hal yang meninggalkan kekecewaan kita di belakang. Dan seringkali kita pertahankan itu, aduh seandainya aku seperti ini. Tetapi hari ini kita seolah diajak kembali untuk ada sebuah kesempatan yang baru untuk kita merestart kembali. Makanya ada tombol restart di sana. Dipencet. Semuanya akan kembali dari awal lagi, dari tanggal 1. Seolah-olah seperti itu. Next, saya punya sebuah gambar Bapak Ibu Saudara. Mungkin di antara kita nggak banyak yang tahu. Tapi ada teman saya tentunya seperti Andrianto, ya kami sesama atau teman-teman lain dari kampus yang sejurusan mungkin sama. Ini adalah materi yang saya dapat selama saya berkuliah. Ini namanya PDCA cycle. Jadi siklus PDCA ini adalah siklus yang terus berulang. Makanya saat tadi saya katakan restart,
adalah kembali dari awal. Dan siklus ini selalu kembali dari awal. Dari P, D, C, lalu E. Plan, do, check, action. Lalu setelah action kembali lagi ke plan. Nah, mungkin sebagian kita nggak ngerti apa ini. Jadi siklus ini terus berputar seperti roda. Nggak pernah berhenti. Kecuali sebuah perusahaan yang menerapkan siklus ini akhirnya berkata, oke, cukup. Kita nggak perlu lagi menerapkan. Jadi siklus ini diawali dengan plan. Sebuah perusahaan dia akan membuat goal, membuat target. Aku punya target mencapai target tertentu. Aku punya goal mencapai target tertentu gitu. Kemudian dia akan membuat plan. Apa-apa aja yang akan dilakukan. Lalu do. Dia akan melakukan segala sesuatu untuk bisa mencapai target tersebut. Setelah dia melakukan do, dia akan cek. Apakah do yang saya lakukan sudah membuat saya berhasil mencapai plan? Seperti itu. Kemudian setelah dia cek berhasil atau dia akan membuat action. Kira-kira dari apa yang sudah saya lakukan dan saya cek hasilnya seperti apa? Apakah bertambah baik atau ada yang kurang, ada yang harus dibenahi atau tidak? Sehingga setelah dia melakukan cek, dia melakukan action, dia akan membuat plan yang baru lagi. Mengulang lagi kepada plan yang entah itu plannya yang baru atau do-nya yang baru. Dan itu akan terus berputar seperti itu. Nah, saat kemarin saya merenungkan sepanjang 2023, kemarin saya sambil renung-renungkan lagi firman Tuhan, saya mengingat sepanjang 2023 apa yang sudah saya kerjakan. Apakah sepanjang 2023 saya sudah menjadi orang yang baik? Apakah sepanjang 2023 kehidupan saya sudah menjadi berkat? Atau sepanjang 2023 saya sebagai pendeta secara khusus atau orang Kristen secara umum, Bapak Ibu Saudara, sudah menjadi batu sandungan di luar. Saya merenung, apakah saya sudah menjadi batu sandungan di luar? Saya cek, saya lihat goal saya di awal tahun 2023 apa? Apa yang harusnya saya lakukan? Apa yang sudah saya lakukan dan saya cek. Kemudian apa hasilnya di akhir 2023 hasilnya apa? Dan ternyata cycle ini pun berfungsi untuk meningkatkan saya secara kualitas. Meningkatkan manusia secara quality. Saya sependapat dengan siklus ini. Ini terus berputar. Dan saya tahu bahwa di akhir 2023 itu adalah kesempatan yang baik untuk saya merenungkan kembali. Memang ada tawaran-tawaran yang banyak untuk saya ikut berkumpul dengan teman-teman. Saya senang berkumpul dengan jemaat, bisa melewati tahun yang lama, kemudian tanggal yang baru di jam 00.00 kita berdoa, mengucap syukur buat tahun yang baru, saya senang. Tapi kemarin malam saya punya kesempatan untuk saya diam di rumah merenungkan. Saya melihat apakah sepanjang 2023 kehidupan saya sudah berarti. Atau jangan-jangan kehidupan saya gagal. Dan hari ini siklus itu berulang kembali. Di tanggal pertama jam 00.00 seperti dipencet tombol restart. Ada kesempatan yang baru. Next. Dari sini saya menangkap Bapak Ibu Saudara bahwa tahun baru bukan hanya sekedar pergantian tanggal dalam kalender. Tetapi juga merupakan momen yang tepat untuk merenung. Memikirkan kembali perjalanan hidup kita. Dan bersiap-siap untuk memasuki fase yang baru yang Tuhan rencanakan. Jadi pergantian tahun bukan sekedar pergantian tanggal dalam kalender. Oke, kita sudah masuk tahun yang baru. Kita sudah masuk meninggalkan tahun yang lama, kita sudah mulai lagi di tanggal yang pertama. Dan kita akan sekedar itu aja. Oke, tahun yang baru. Enggak, tetapi ada kesempatan untuk kita merenung dan kemudian kita bersiap-siap memasuki fase yang baru yang telah Tuhan rencanakan. Dan hari ini, di awal tahun 2024, start kita akan sama-sama belajar supaya kita punya kehidupan yang lebih baik di 2024. Amin. Kita akan belajar mencari tahu saat kehidupan itu seolah-olah bukan di restart beneran dari nol ya. Seolah-olah di restart, bagaimana kita meresponinya sehingga kita bisa menjalaninya dengan baik. Kita lihat hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab. Namanya adalah Yunus. Orang Kristen sangat kenal dengan yang namanya Yunus. Apalagi yang suka
berlibur di Batu. Ada yang namanya kedai Yunus untuk minum STMJ. Saya nggak titipan sponsor ya, enggak. Artinya Yunus ini adalah seorang tokoh yang sangat terkenal di Alkitab. Sangat terkenal di Alkitab dan dia punya kisah yang unik. Dan ini bisa merefleksi saya untuk saya memulai di tahun yang ke-2024 ini. Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama dari Yunus. Yunus dia bukan tokoh Alkitab yang dimunculkan, ini loh tokoh yang sempurna, tokoh yang tanpa cacat, tokoh yang tanpa salah. Tetapi Yunus, dia juga manusia seperti kita yang pernah salah. Manusia yang bisa gagal. Dan kita akan belajar dari cara Yunus merespon kegagalannya. Kita lihat Yunus pasal 1 ayat yang pertama sampai yang kedua. Kisah ini bermula sejak dimulainya ayat ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi kalau kita lihat ayat ini, kisah ini bermula saat Yunus dia mendengar sebuah perintah direct dari Allah, dari Tuhan, bahwa dia harus pergi ke satu tempat, satu kota yang namanya Niniwe. Yunus pergi ke Niniwe, pergi ke sana, berserulah terhadap mereka karena kejahatan orang-orang Niniwe telah sampai kepadaku. Orang-orang Niniwe ini hidup dalam dosa, hidup dengan kejahatan yang membuat Allah hatinya terluka. Membuat Tuhan terluka. Orang-orang Niniwe hidup seenaknya. Mungkin kalau kita bayangkan, kita melihat pergeseran kehidupan Indonesia aja sudah mulai bergeser. Dampak-dampak negatif, dampak-dampak positif banyak masuk. Yang negatif mendorong manusia semakin jelek, yang positif membuat manusia semakin baik. Itu dampak-dampak itu terus dan terlihat secara nyata. Tetapi Niniwe dikatakan kejahatannya telah sampai kepada Allah. Dan itu membuat Allah harus mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe untuk menegur mereka. Tetapi apa yang Yunus lakukan? Kita lihat di ayat yang selanjutnya. Apa yang Yunus lakukan? Ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Perintahnya apa? Yunus pergi ke Niniwe. Tapi yang dilakukan Yunus apa? Apakah Yunus pergi ke Niniwe? Enggak. Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Yunus nekat pergi ke Tarsis. Saya bayangkan, Yunus ini mokong ya. Ini bukan orang yang gampang diatur kayaknya. Saya jadi ingat ya apalagi waktu darah-darah muda gitu ya. Saya terkenal sama guru-guru sekolah minggu kalau laporan ke ibu gembala. Ini itu susah diatur tante. Tapi guru-guru sekolah minggunya pusing. Kalau saya tanya bisa jawab tante. Jadi makin pusing dia. Ya mungkin Tuhan siapkan saya jadi pendeta ya. Munyer aja ya, mungkin yang guru-guru sekolah minggu saya ngalamin. Ini munyer aja. Gurunya cerita, saya juga bercerita, seperti itu. Tapi saya bisa ngerti ya, nggak tahu dari mana, saya juga nggak tahu apakah gurunya memang beneran saya ngerti atau saya nggak tahu. Tetapi Yunus ini tipe-tipe mokong, tipe-tipe nekat, tipe-tipe orang yang nggak dengar-dengaran seperti itu. Jelas-jelas perintahnya itu untuk dia harus pergi ke Niniwe, tetapi dia justru pergi ke Tarsis, di mana Tarsis adalah satu tempat yang dikatakan jauh dari hadapan Tuhan. Melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Kalau kita, masa kita berani sih ngelawan Tuhan? Hai Haniel, pergilah ke Niniwe. Masa saya mau pergi ke Tarsis? Berani banget kalau Tuhan udah ngomong, terus kita mau melawan. Bapak Ibu Saudara gimana? Seandainya ini Bapak Ibu Saudara, hai Bapak A, hai Ibu B, pergilah ke Niniwe. Serukanlah firman Tuhan, karena di sana kejahatannya sudah sampai ke telingaku. Apakah berani Bapak Ibu Saudara pergi ke Tarsis? Enggak berani kan? Yang benar. Bukankah seringkali kita juga seperti Yunus Bapak Ibu Saudara? Seringkali kita juga mokong. Seringkali kita juga sudah tahu perintah Tuhan walaupun enggak
terdengar direct, tapi firman Tuhan, Alkitab yang kita baca itu firman Tuhan. Hai, jangan engkau berzinah. Hai, jangan engkau mengingini milik orang lain. Hai, jangan iri hati, jangan berdusta. Bukankah itu perintah yang jelas? Dan seringkali kita melanggar. Kita nggak jauh beda dari Yunus. Saya nggak nuduh Bapak Ibu Saudara. Saya nggak jauh beda dari Yunus. Mungkin di hadapan Tuhan saya juga tipe orang yang mokong. Yang nggak tahu ya Bapak Ibu Saudara, refleksi masing-masing. Seperti apa kehidupan Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita berani melawan perintah Tuhan. Saya pertamanya batin, Yunus kok berani ya ngelawan Tuhan. Tapi saya dapat, emang kamu ndahan? Oh ya Tuhan ampuni saya. Saya seperti itu. Oke, itu jadi perenungan yang menarik buat saya di tahun 2023 kemarin. Nah, kemudian saya juga tertarik di kata berikut ini. Dalam ayat yang sudah kita baca, next. Saya ambil ayat ini. Saya kutip kalimat ini. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Perhatikan, Yunus membayar biaya perjalanannya. Yunus benar-benar siap untuk pergi meninggalkan Tuhan. Dia siap loh, dia membayar harganya. Dia siap untuk pergi meninggalkan Tuhan. Dia pikir harga untuk pergi ke Tarsis hanya sekedar membayar tiket. Ternyata nanti kita akan lihat ada harga lain yang harus Yunus bayar. Dia pikir sekedar membayar tiket. Seperti kita kalau mau pergi ke Bali naik kapal gitu ya. Enggak seperti itu. Berikutnya kita lihat ayat yang tadi kita baca ini. Yunus tidak hanya membuat sebuah rencana tetapi dia berani membayar. Artinya saat itu Yunus sudah benar-benar siap untuk menjauh dari Tuhan. Sudah bulat keputusannya. Dan ini jadi refleksi kita di awal tahun 2024. Mungkin seringkali saat kita sadar atau tanpa sadar, kita sering mau meninggalkan Tuhan. Mungkin kita dengan sengaja sudah deh Tuhan, sorry banget aku gak kuat, dagingku terlalu dominan, aku meninggalkan Tuhan. Mungkin seringkali kita berpikir seperti itu. Dan kalau kita orang-orang yang sama seperti Yunus, yang seringkali mau meninggalkan Tuhan, artinya firman Tuhan hari ini datang tepat buat kita. Mengingatkan kita, menemplak kita, saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita lihat apa yang terjadi selanjutnya dalam Yunus pasal 1 ayat yang keempat. Yunus pasal 1 ayat yang keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Perhatikan, Yunus mengalami suatu kondisi yang tidak baik. Yunus dibawa untuk berada di satu kondisi yang sangat-sangat mencekam buat dia. Dalam sebuah perjalanannya ke Tarsis di atas kapal, tiba-tiba Tuhan izinkan badai itu datang. Tuhan kirim angin ribut, membuat badai yang besar. Sehingga Yunus beserta orang-orang yang ada di dalam kapal itu ketakutan. Karena apa? Karena kapal itu hampir-hampir hancur, terpukul hancur. Ternyata saat Yunus mau melarikan diri ke Tarsis, membawa dirinya untuk pergi menjauh dari Tuhan, Tuhan gak tinggal diam Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak tinggal diam saat melihat anak-anaknya berusaha meninggalkan dia. Yunus kasih tahu bahwa dia adalah orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Nanti kita akan lihat. Tapi kita renungkan kenapa Yunus saat dia akan meninggalkan dirinya dari Tuhan. Kenapa Tuhan tidak rela? Kenapa Tuhan tidak tinggal diam? Kita renungkan. Kenapa Allah mengutus Yunus ke Niniwe? Kalau kita renungkan kenapa Allah mengutus Yunus ke Niniwe, kita akan mendapat sebuah jawaban bahwa di kota Niniwe kehidupannya sudah hancur, penuh dengan kejahatan. Sehingga Allah mau Yunus ini datang dan menyampaikan pesan Tuhan. Sehingga melalui Yunus orang-orang ini bisa sadar. Tetapi justru Yunus pergi menjauh dari Tuhan, gak jauh beda dengan orang-orang Niniwe. Gak jauh beda dengan orang-orang Niniwe, sama-sama meninggalkan Tuhan. Sehingga kita lihat kalau Allah tidak suka dengan keberadaan kota Niniwe, sehingga Allah mau mereka berbalik, tentu Allah juga tidak suka melihat Yunus, alatnya, pergi meninggalkan Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berusaha meninggalkan Tuhan. Dan Allah tidak rela kita meninggalkan Tuhan. Allah sedikit pun tidak rela kita
berubah menjadi lebih buruk dan meninggalkan Tuhan. Sehingga apa yang Allah lakukan? Allah izinkan angin ribut itu datang, badai itu datang. Seringkali Allah izinkan kita alami hal-hal berat, ujian yang berat. Untuk apa? Sekedar untuk menyadarkan kita. Tapi kita lihat kalimat tadi, hampir terpukul hancur. Tetapi Allah gak pernah sampai memukul kita hancur. Karena apa? Karena tujuan Allah bukan menghancurkan kita. Tapi tujuan Allah adalah menyadarkan kita. Supaya kita kembali, tidak lagi pergi ke Tarsis, tapi kembali ke tujuan yang benar. Allah seolah-olah memukul kita hancur. Hampir terpukul hancur, tapi gak sampai hancur. Dan kalau kita merefleksi diri kita, jangan-jangan kalau Tuhan pernah membawa kita, mengizinkan kita, bukan membawa ya, mengizinkan kita berada di situasi yang sulit. Jangan-jangan kita sudah pergi meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan cuma pengen, ayo Haniel kembali ke sana. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan Allah izinkan situasi sulit itu terjadi karena kita sendiri yang mau meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan gak mau itu terjadi. Kita lihat ayat berikutnya. Yunus pasal 1 ayat yang ke-10. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Jadi Yunus ketangkap. Dengan melalui cara buang undi, Allah menunjukkan bahwa Yunus adalah penyebab bencana itu terjadi. Sehingga Yunus ditanyai oleh mereka, kenapa? Apa yang sudah engkau perbuat? Dan Yunus menceritakan bahwa dia adalah orang yang takut sama Allah. Dan dia sudah melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Saya takut kalau saya melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan, dampaknya bukan hanya ke saya, tapi seluruh kapal itu terdampak. Dan kapal itu kalau selalu saya katakan itu tentang keluarga. Kalau kita menjauh dari Tuhan, pergi menjauh dari Tuhan, bukankah orang-orang terdekat kita yang berada di kapal? Dan itu akan terdampak Bapak Ibu Saudara. Terdampak. Tapi kita gak membahas ke sana. Artinya Yunus sadar bahwa dia telah lari menjauh dari Tuhan. Perhatikan ayat yang tadi. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Artinya Yunus dengan sadar, dia tahu bahwa dia sudah pergi meninggalkan Tuhan dengan jauh. Dan Allah berbuat hal ini menunjukkan badai, mendatangkan badai hanya untuk apa? Hanya untuk membuat Yunus sadar bahwa dia sudah pergi menjauh. Kita lanjut ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Oke, ada sale awal tahun penginapan perut ikan 3 hari 3 malam. Gratis. Silakan mendaftar. Bapak Ibu Saudara mau? Ada sale ini. Ada free menginap 3 hari 3 malam di perut ikan. Untuk menikmati malam tahun baru. Mau? Enggak ada yang mau. Tapi Yunus, kita lihat. Yunus akhirnya dibuang. Yunus dibuang ke laut. Karena dia meminta, buang saja saya ke laut. Nanti bencana ini akan berhenti. Dan benar, bencana badai itu berhenti. Kemudian badai itu berhenti dan orang-orang di kapal tadi bisa berjalan dengan tenang. Tetapi tidak demikian dengan Yunus. Di dalam laut dia harus ditelan oleh seekor ikan besar. Benar, berarti sekolah minggu semua Bapak Ibu Gembala, amin. Bukan ikan paus ya, nggak ada ayatnya. Seekor ikan paus, nggak ada. Oke, seekor ikan besar datang atas penentuan Tuhan dan menelan Yunus. Sehingga Yunus harus menikmati pengalaman bermalam di sana, camping di dalam perut ikan, belum pernah ada. Mungkin kalau hotel bentuknya perut ikan ada kali ya, tapi kalau perut ikan enggak ada. Nah, jadi itulah yang dialami oleh Yunus. Dia harus menikmati pengalaman menyeramkan di dalam perut ikan itu. Oke, kita lihat. Setelah 3 hari Yunus akhirnya dimuntahkan oleh ikan besar. Dan ayat ini menjadi ayat yang menarik. Yunus pasal 3. Ayat 1 sampai yang kedua. Lain kali kita akan bahas tentang pengalaman 3 hari 3 malam di perut ikan itu. Sekarang kita akan masuk Yunus pasal 3 ayat 1 sampai yang kedua.
Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Kalau Bapak Ibu ikuti firman Tuhan dari awal, tentu Bapak Ibu akan sadar sepertinya sama. Perintahnya serupa, perintahnya ya sama. Yaitu apa? Pergi ke Niniwe untuk menyerukan suara Tuhan. Sepertinya seperti itu. Tapi kalau kita jeli, kalimat yang saya besarkan itu adalah, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Saya tertarik di kata kedua kalinya ini. Bagi saya, Yunus setelah gagal di pengalaman yang pertama. Dan Allah, dia datang memencet tombol restart itu. Dan tugas untuk Yunus itu berulang kembali. Ada kesempatan yang Allah berikan kepada Yunus untuk memperbaiki kesalahannya. Untuk melakukan yang lebih baik. Untuk menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan. Jadi tombol itu dipencet, restart. Tugas yang sama. Di kesempatan yang pertama dia gagal. Ada kesempatan lagi. Pergi ke Niniwe. Serukan. Perintahnya masih sama. Dan itu membuat saya tertarik. Dan kita lihat bagaimana Yunus merespon kesempatan kedua itu. Yunus pasal 3 ayat yang ketiga. Yunus pasal 3 ayat yang ketiga. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Di kesempatan yang kedua ini kita lihat respon Yunus luar biasa. Dia gak menyia-nyiakan lagi, dia gak mengulangi kesalahannya lagi. Yunus sadar akan kesalahannya pada saat dia melakukan tugas yang pertama. Dan di kesempatan yang kedua, dia menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dia mau memperbaiki kesalahannya. Dan kesadaran inilah yang perlu kita contoh Bapak Ibu Saudara. Sadar, kita perlu sadar akan menyadari kesalahan kita sendiri. Ini penting. Kalau kita nggak sadar, kita nggak bisa berubah Bapak Ibu Saudara. Bayangkanlah zaman-zaman sekarang kan viral ya. Orang melanggar peraturan di jalan, ditilang, kemudian apa yang dilakukan? Ngotot, ngelawan polisinya. Nggak bisa. Kenapa ngotot? Karena dia nggak tahu kalau dia salah. Dan orang yang nggak sadar dirinya salah, nggak akan bisa berubah. Orang yang nggak sadar dirinya salah nggak akan bisa berubah. Dari situ saya menangkap satu kalimat seperti ini. Bapak Ibu Saudara tangkap ayat ini. Seringkali manusia gagal untuk bertobat bukan karena tidak mendapat kesempatan untuk bertobat. Melainkan karena terlalu sulit mengalahkan egonya sendiri untuk mengakui kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. Seringkali kita gagal untuk bertobat bukan karena kita nggak dapat kesempatan, tapi karena kita nggak bisa kalahkan ego kita untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita. Enggak. Atau jangan-jangan kita udah tahu, tapi kita nggak mau aja kita disalahkan. Sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia selalu pengen dianggap penting, pengen dianggap benar. Itu sifat dasar manusia. Dan itu bukan sifat yang menjadi standarnya Allah. Bukan. Allah katakan, akui kesalahan-kesalahanmu, sadar. Itu bisa untuk kita bertobat, membuat kita bertobat. Manusia yang hidup dalam ego yang tinggi akan sulit untuk mengakui kesalahannya Bapak Ibu Saudara. Itu sesama manusia dan kalau kita terapkan itu kepada Tuhan, bahaya banget Bapak Ibu Saudara. Yunus enggak demikian. Yunus sadar kesalahannya dan dia berubah. Kita lihat bagaimana dampak atau hasil dari tindakan Yunus di kesempatan yang baru ini. Yunus pasal 3 ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Indah Bapak Ibu Saudara. Saat Yunus nurut sama Allah, bukan berarti Yunus yang menobatkan bangsa Niniwe, orang Niniwe bukan. Tetapi Yunus dipakai oleh Allah dan Yunus ada dalam bagian Allah untuk membawa pertobatan bagi Niniwe. Jadi Yunus yang harusnya senang. Bukan Allah yang senang, terima kasih ya Yunus, engkau sudah menobatkan umatku di Niniwe. Enggak. Kita yang seharusnya, kalau kita ada seperti Yunus, kita yang terima kasih. Terima kasih Tuhan, engkau pakai aku dalam bagian pelayanan. Dalam setiap pelayanan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan.
Percayakan itu Bapak Saudara. Setiap hal yang kita kerjakan, entah itu terlihat di mimbar atau tidak, setiap hal yang kita lakukan dalam pelayanan, ada pekerjaan Tuhan di sana. Dan kalau pekerjaan Tuhan itu dilakukan, kita harus senang. Karena kita dipilih Allah untuk berada di bagiannya, menjadi bagiannya Allah untuk bekerja bersama. Bukan berarti kita yang hebat ya Alfa Omega, pelayanannya memberkati, enggak. Yang hebat adalah Tuhan. Dan harusnya bukan hebat ya Alfa Omega, tetapi apa? Wah senang sekali ya Alfa Omega dipercaya sama Tuhan untuk melakukan pelayanan-pelayanan. Itu yang seharusnya kita pikirkan. Saat Yunus mengikuti perintah Allah, hasilnya luar biasa. Itu dia dipakai untuk Allah datang ke Niniwe, kemudian orang-orang di Niniwe sadar akan kejahatannya dan mereka berbalik sehingga Allah tidak jadi menunggang balikkan kota Niniwe. Sungguh sebuah keselamatan yang indah kalau kita bisa sadar sama Tuhan, sadar kesalahan kita. Bermula dari seorang Yunus yang menyadari kesalahannya dan mau ikut perintah Tuhan, kota Niniwe mendapatkan dampak yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara sadari keberadaan kita itu penting. Bukan kitanya penting, tapi keberadaan kita adalah dipakai sesuatu yang penting oleh Allah. Kalau kita mau taat sama Allah, keluarga kita bisa dimenangkan. Orang-orang terdekat kita bisa dimenangkan. Sahabat kita bisa dimenangkan. Itu adalah hal yang menarik, hal yang menyukakan kita. Kita lihat gambar yang tadi sudah kita lihat di awal. Next. Oke, siklus ini kita kembali pada siklus PDCA ini. PDCA cycle, kita akan lihat bagaimana kisah Yunus dalam cycle ini. Yang pertama di cycle plan, kita bisa melihat ada plan. Pertama kali saat Yunus mendengar perintah dari Allah untuk pergi ke Niniwe, apa yang Yunus buat dalam rencananya? Yunus berencana untuk pergi menjauh dari Tuhan, pergi ke Tarsis. Dia berencana pergi ke Tarsis. Dan apa yang sudah Yunus lakukan? Dia bayar harganya, dia bayar tiket untuk naik kapal. Dan dia benar-benar pergi ke Tarsis. Kemudian sampai ke cycle ketiga, cek. Cycle ketiga, cek. Apa yang Yunus lihat di sana? Yunus mendapati bahwa saat dia pergi meninggalkan Tuhan, menjauh dan pergi ke Tarsis, ternyata dia tidak mendapati sesuatu yang baik. Dia mendapatkan suatu situasi yang tidak baik, situasi yang tidak menyenangkan. Dan akhirnya dia membuat action. Kayaknya ada yang salah. Mungkin harus diperbaiki. Mungkin caraku pergi ke Tarsis ini salah. Aku harus merubah taktikku pergi ke Tarsis. Mungkin aku nggak boleh lewat kapal. Di sana terlalu bahaya. Mungkin aku akan jalan kaki atau naik kuda. Itu bisa saja terjadi. Kalau kita pikir siklus ya, misalnya seorang penjual makanan, dia membuat sebuah target untuk menjual 10.000 porsi. Kemudian dia meningkatkan kualitasnya, dia meningkatkan marketingnya, dia menurunkan harganya, ada promosi, itu adalah plan-plannya dan dia lakukan. Kemudian saat dia cek, ternyata dia tidak berhasil menjual 10.000, mungkin hanya 5.000, dia cek, oh kayaknya do-nya ini salah ini. Kayaknya plan-nya ini harusnya enggak seperti ini, seharusnya aku membuat marketing melalui brand ambassador atau apa, itu bisa saja terjadi. Tetapi kita lihat, Yunus tidak seperti ini. Yang Yunus lakukan bukan merubah do, tetapi dia merubah plan. Karena saat siklus ini berputar, di plan, kembali pada plan, kita bisa lihat apa yang Yunus lakukan. Yunus tidak lagi tetap pada pendiriannya pergi ke Tarsis, tetapi dia merubah plannya, dia pergi ke Niniwe. Dia rubah plannya. Dia harus tahu bahwa bukan do saya yang salah, tetapi plan saya yang salah. Kenapa? Karena plan saya tidak mendatangkan hasil yang baik. Itu adalah penting. Dan saat Yunus berubah plannya, dunia pun bergeser. Dan akhirnya hasilnya sangat baik. Niniwe dimenangkan untuk Tuhan. Apa yang Yunus lakukan ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Yunus tidak fokus pada do dan cek, tetapi dia fokus pada plan. Karena apa? Karena Yunus tahu bahwa plan awal yang dia buat untuk pergi ke Tarsis adalah plan dia sendiri. Sedangkan plan untuk pergi ke Niniwe adalah plan yang Tuhan taruh. Dan Yunus tahu, rencana yang dia buat gak akan lebih baik dari rencananya Allah. Mungkin di awal tahun 2023 kita sudah menetapkan goal. Tetapi sampai akhir tahun kemarin kita mendapati bahwa kita gak berhasil mencapai goal itu. Hari ini saya mau ajak kita untuk merenungkan Bapak Ibu Saudara. Introspeksi ke dalam.
Apakah goal yang kita buat itu sudah kita tanyakan sama Tuhan? Kita sudah mencari tahu, kita sudah minta pimpinan Tuhan, atau kita buat sendiri goalnya? Sehingga saat kita nggak mencapai goal itu, yang kita rubah dunia atau jangan-jangan targetnya. Mari, di awal tahun 2024 kita mau membuat start yang baru. Saya akan bagikan sebuah ayat dalam Yakobus pasal 4 ayat 13-16 menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengajar kita bagaimana seharusnya kita membuat perencanaan dalam diri kita. Coba Bapak Ibu lihat perikopnya. Apa di sana? Ini membahas tentang perencanaan manusia, Bapak Ibu Saudara. Dan Allah, firman Tuhan katakan, libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Kalau selama tahun 2023 kemarin ada banyak kesalahan, ada banyak kegagalan. Hari ini seolah-olah Allah sedang memencet tombol restart itu. Dan kita semua berada di titik yang sama, yaitu hari pertama tahun 2024. Artinya semua kita mendapatkan kesempatan yang sama, yaitu 365 atau 366 ya. Kalau kabisat 366 hari di tahun baru ini untuk apa? Untuk kita bisa lanjut. Oh ya, 366 hari ini kabisat. Untuk kita menyelesaikan tahun 2024 dengan baik. Hari ini tombol itu ada. Dan untuk memulainya, cara yang terbaik untuk mengawali 2024 adalah membuat perencanaan bersama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Membuat perencanaan bersama Tuhan. Mungkin kita sudah punya plan, tetapi ingat firman Tuhan. Hari ini jangan kita berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu. Di sana saya akan tinggal setahun. Saya akan berdagang dan dapat untung. Lihat, saya orang yang terkuat. Saya orang yang terpintar. Saya akan andalkan koneksi saya. Hati-hati. Dikatakan di bagian terakhir. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan kemegahan yang demikian adalah salah. Jangan salah membuat start. Start yang salah akan memberatkan langkah kita. Pertandingan lari 50% itu adalah startnya. Start yang bagus berarti kita sudah punya 50% kemenangan. Kemudian 50% selanjutnya adalah perjalanan kita dalam pertandingan. Hari ini kalau kita membuat start yang bagus, kita sudah mengawali dengan baik. Kita tinggal melanjutkan. Mulailah dengan membuat plan yang benar. Libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan Bapak Ibu Saudara. Libatkan Tuhan dalam menentukan goal hidup kita. Next slide, last slide. Sadari ketergantungan kita kepada Tuhan. Orang yang tidak sombong, dia bisa mengatakan, Tuhan, I need you more. I need you. I need you more than other. Aku butuh Engkau lebih dari yang lainnya. Aku gak bisa hidup tanpamu Tuhan. Kalau orang sombong dia gak akan bisa ngomong seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ya gereja kan hari Minggu. Nanti Senin sampai Sabtu itu urusan duniawi Tuhan. Nanti Minggu baru urusan gereja. Itu orang-orang yang sombong Bapak Ibu Saudara. Stop. Merefleksi diri seperti Yunus. Merubah target hidup seperti Yunus. Melibatkan Allah dalam perencanaan seperti Yunus. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri. Saya yakin akan ada banyak berkat yang Allah berikan kepada Bapak Ibu Saudara kepada di tahun yang baru ini. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau.
Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun Sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan. lagi dari awal katakan pujian ini. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, nyanyikan kebaikan Tuhan. Sepanjang hidup kita Dia setia, haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntun kami lewati api. Suaramu tuntunku lewati api. Dalam gelap Kau ada bagiku. Kau sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan, haleluya. Sama-sama nyatakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
turunkan tangan. Siapa yang belum mendapat ayat firman Tuhan, silakan angkat tangan dan cepat dilayani. Yang belum terima ayat firman Tuhan, tolong pengertian cepat dilayani. Terus kita nyanyikan pujian ini. Kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat. Silakan angkat tangan yang belum dapat ayat tanggal 31. Kebaikan-Mu Tuhan. Yang belum terima ayat angkat tangan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Yang belum terima ayat silahkan angkat tangan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Mari semua angkat tangan dan katakan sama Tuhan. Tuhan, terima kasih sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia Tuhan. Aku mau setia kepada-Mu. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Pendeta David berdoa. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Sekali lagi, sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Luar biasa. Engkau terlalu dahsyat dan ajaib. Nafasku kebaikan-Mu. ku nyanyi Kebaikan-Mu. sekali lagi, katakan ku nyanyi. Kebaikan-Mu. Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan, yang meriah bagi Yesus kita. Oh, muliakan Dia pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Berapa kasih Dia, lama-lama. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Di dalam ayat sangka ramadaku, dalam ayat singki, lama-lama. Di dalam ayat sangka ramadaku, dalam ayat singki, lama-lama. Mengawali hari yang baru di tahun 2024, Engkau mengajar kami untuk kami memiliki satu pandangan yang benar di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Biar langkah kami tidak salah masuk di tahun 2024. Kami melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kami. Amin, haleluya. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apa. Apa yang kami bisa lakukan, kepandaian kami, kekayaan kami, kebolehan kami, semua dari Tuhan. Haleluya. Biarlah kami punya sebuah komitmen yang benar pagi ini.
Kami mau menurut kepadamu, tunduk kepadamu, merendahkan diri di hadapan Engkau. Bapa Roh Kudus, Engkau ada bersama dengan kami pagi ini. Bicaralah sementara kami berdiam diri. Amin. Haleluya. Urabatasiki, lalabatakala. Terima kasih Tuhan. Hiralabayasiki, takalabala. Terima kasih Tuhan. Hiralabasangkala, Terima nakalabala. kasih Yesus. Terima kasih. Dia ada di sini, saudara. Haleluya. Haleluya. Awali tahun yang baru. Genggam tangan Tuhan yang sedang menggenggam tangan saudara. Urabasiki, takalabalabasangka, takalabala. Kami mau menyenangkan-Mu, menjadi jemaat yang menyenangkan-Mu Tuhan. Pakai kami jemaat Alfa Omega dan para pembaca online untuk mengawali hari yang baru, berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami tahu saat kami berjalan bersama dengan Engkau, melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kami, kami akan mengalami kemenangan. Kami akan mengalami kemenangan sepanjang tahun ini. Kami tahu Engkau Alfa dan Omega, selalu menyertai setiap langkah kami. Berkati hamba-Mu Pastor Daniel yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi ini. Dalam usia yang masih muda, terus lengkapi dengan hikmat-Mu. Pakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Mendewasakan gereja-Mu di tempat ini. Dan kami percaya, kami semua yang datang pagi ini bukan seperti pada waktu kami datang. Kami pulang sebentar, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, yang jalan buntu dibukakan jalan. Pulang dengan sorak-sorai, pulang dengan kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat firman-Mu. Menjadi pegangan kami dalam menapak tahun 2024. Dengan kepastian hidup hanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberkati kami umat-Mu. Berkati terus kami supaya kami menjadi berkat. Tuhan, sebentar kami akan ramah tamah. Kami akan menikmati berkat Tuhan secara jasmani bersama-sama di basement Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati makanan yang akan kami makan bersama-sama. Menjadi Tuhan kesehatan bagi tubuh kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Biar semua kami bersatu di dalam Tuhan dan kuat di dalam Tuhan. Menjadi alat Tuhan untuk selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita tinggalkan tempat ini dengan berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Dipersilakan turun langsung saudara ke bawah.